dari semua tahapan dan pencapaian itu, kira-kira apa pesan Bapak sama kita-kita inilah Pak Dendi? Untuk anak buah atau orang banyak, siapa saja pun itu, tolong Pak Dendi. Ya, jadi terima kasih. Tadi saya juga merasa tersanjung. Jadi sebetulnya apa Terima kasih. Dan itu yang dari hati saya. Jadi apa sebenarnya yang saya lakukan itu adalah semata-mata hanya untuk saya tadi. Ya. Saya melakukan yang terbaik di semua kegiatan yang saya lakukan. Itu yang pertama. Jadi I will do my best. Yes, Pak. Gitu ya, sehingga tadi ada satu target prestasi di setiap apa yang saya lakukan. Iya. Jadi yang mungkin saya bisa sharing yang pertama adalah setiap kegiatan. Iya, Pak Dendi. Yang setiap kegiatan yang akan dilakukan atau ingin dicapai, tentukan target yang betul-betul ultimate goal, gitu ya, betul-betul target yang betul-betul beyond the limit. Sehingga apa yang akan kita lakukan itu betul-betul mencapai satu target yang luar biasa. Selamat sore sahabatku Pak Dendi. Selamat sore Bapak Anak Ginting. Senang sekali nih melihat senyum Pak Dendi nih. Segar terus, terutama masuk tahun baru segar ya Pak Dendi. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Tahun 2024 kita semoga diberkahi sehat. Amin. Nah Pak Dendi, saya dengar pada bulan Juli atau Agustus tahun 2023, Pak Dendi itu ikut satu momen yang sangat bersejarah ataupun signifikan ataupun sangat penting, yaitu mengikuti sepeda di Prancis kalau nggak salah ya Pak Dendi ya? Iya. Gimana itu? Baik, jadi di bulan Agustus itu ada event namanya PBB Paris-Brest Paris. Yes. Yang diselenggarakan oleh Randonneurs itu ya. Randonneurs di sana. Iya, Pak. Event itu event dunia. Itu event dunia. Jadi ultra cycling 1.200 kilo dari Paris menuju kota Brest kembali ke Paris. Jadi dari Paris ke Brest itu lebih kurang 600 km, balik lagi ke Paris sehingga totalnya 1.200 km. Sampai finish? Sampai finish alhamdulillah. Wah, mantap sekali Pak Dendi. Berapa jam target? 90 jam. 90 jam. Jadi 90 jam itu 3 hari lebih ya Pak Dendi. 4 hari. 4 hari. 4 hari. 3 malam. 3 malam. Itu bersepeda terus tuh? Ya. Wow. Luar biasa sekali. Nah itu di belakang Pak Dendi itu ada foto. Itu saya bisa lihat itu ada foto. Apakah itu foto di Paris Pak Dendi? Iya, jadi kita mengambil satu momen. Yes.
di situ kita supaya ada kenangan. Karena itu momentum yang sangat penting dalam kehidupan ini, benar sekali itu, benar sekali. Nah, itu tahun 2023. Tahun 2023. 23. Ini 2024. Nah, tahun ini apa? Ada lagi event yang mau diikuti Pak Dendi? Iya, jadi insya Allah Ya. semoga semua dilancarkan. Yes, Pak. Jadi saya rencana akan mengikuti satu event ultra cycling yang paling challenging, the most challenging. The most challenging, yes. 1.600 kilo. Iya, 1.600 kilo. Iya, di Italia. Di Italia. Iya. Nama eventnya Miglia. Miglia. Pada bulan Agustus juga tahun ini. Iya, iya. Wow. Ini berarti planningnya sudah dari sekarang ini. Terutama dari sisi kebugaran ya. Kebugaran. Nah, ini penting sekali nih. Bagaimana cara Pak Dendi mempersiapkan diri dari sisi kebugaran sehingga event yang bulan Agustus nanti itu benar-benar bisa diikuti Pak Dendi. Dari sekarang apa yang Bapak lakukan? Iya, tentu yang pertama untuk mempersiapkan event ultra ya. Yes, Ultra Pak. itu artinya kan kita bersepeda jarak jauh Ya, multiple days. multiple days, ya. Jadi tentu bukan hanya kemampuan kita mencapai satu performa maksimum, Ya, namun endurance. endurance. Iya benar sekali, Pak. Benar Jadi sekali. ketahanan tubuh kita dalam melakukan kegiatan itu beberapa hari in a row ya, berturut-turut. Iya, betul. Jadi tentu yang pertama saya seperti yang saya juga sudah lakukan Ya, sudah dari kebiasaan ya. event kita 2022 1.500, kemudian 2023 1.200. Ya, Itu adalah yang pertama kita melakukan kegiatan latihan fisik latihan fisik tetap ya Pak Dendi ya. secara Betul. rutin, ya. Dan tentu juga membiasakan diri dengan bersepeda jarak jauh. Ya, ya. Seperti itu. Nah, bersepeda jarak jauh itu apakah setiap minggu Bapak lakukan? Ya, jadi Bagus banget. bersepeda jarak jauhnya itu tentu tidak setiap minggu kita bisa lakukan. Iya, dan waktu kerja juga ya Pak ya. Jadi, Betul. Kita lakukan cross training ya. Jadi kita juga melakukan olahraga lainnya seperti kita latihan strength, latihan Lari. dan itu bersepeda. Termasuk renang juga ya seperti Pak Dendi ya. Ya. Nah, Pak Den, kebugaran. Kita sedikit bicara kebugaran dulu. Tadi latihan fisiknya ada. Tapi kan ada dua pengaruh lagi kalau saya tidak salah Pak Dendi. Yang kedua adalah makanan. Ya. Apa yang kita asup supaya tubuh kita ini tetap siap untuk berolahraga. Dan yang ketiga Pak Dendi adalah pemikiran mental. Nah, latihan fisik dipadukan dengan makanan, dipadukan dengan pemikiran, itulah ya kalau saya tidak salah Pak Dendi yang membuat seseorang itu tetap bugar, tetap semangat, tetap siap menerima tantangan. Pada diri sendiri bagaimana Bapak memperhatikan yang dua hal lagi tadi itu? Iya, sebenarnya ada satu hal yang mungkin kebanyakan orang lupa, Iya. yaitu tidur cukup. Oh iya, benar sekali Pak Dendi. Ya, Tidur cukup, ya benar. Jadi kegiatan berolahraga itu bukan semata-mata kita lakukan latihan seluruhnya bahasa sederhana ya Pak, forsir ya. Forsir, ya. Lakukan kegiatan ekstra. Ya. Ekstra power, ekstra waktu, begitu. Iya. Tidak seperti itu sebenarnya. Iya, Jadi, iya. apa yang kita lakukan adalah teratur. Jadi dia tubuh akan betul-betul bekerja secara optimum. Yes Pak Budi. Kalau dia lakukan secukup porsinya aja. Jangan diforsir tadi ya. Jadi
ada waktu istirahat, makanya tidur cukup itu Iya, penting. iya Pak, betul sekali Pak. Kemudian kesesuaian apa yang dimakan ya. Tapi sebetulnya tidak terlalu sulit karena saya juga bukan menggunakan atau mempunyai konsultan Gizi. gizi dan sebagainya. Jadi kita yang penting bahwa asupan yang sifatnya Protein, ya. itu bisa diutamakan dan intermittent fasting. Ya, iya. Oh, Bapak lakukan itu juga. Wow, luar biasa sekali Pak Dendi. Jadi dan lakukan latihan itu seporsi cukupnya. Kalau kita perlu bakar 400-500 kalori, Iya. ya kita lakukan itu. Nggak perlu yang harus ada kalanya kita ada namanya latihan interval. Ya. Itu di saat kita melakukan sesuatu dengan full power. Iya. Tapi tidak boleh lama-lama gitu. Iya. Kira-kira begitu. Iya, dan satu lagi soal pemikiran itu, kalau aku lihat dari wajah Pak Dendi, wajah yang humble dan bersyukur. Apakah Bapak benar-benar sangat enjoy hidup ini karena bersyukur dan humble itu Pak Dendi? Ya, jadi mensyukuri Ya. dan kita semaksimal mungkin mendudukkan sesuai porsinya aja. Iya, betul sekali Pak Dendi. Betul. Sedikit soal tidur tadi, rata-rata tidur berapa jam Pak Dendi? Ya, jadi ini yang saya coba mau sedikit bisa sampaikan ya. Ya, Dulu sebelum saya mulai memahami dan mempelajari, tidak dalamnya, tapi mulai memahami bahwa metabolisme tubuh Ya. itu secara optimum bisa bekerja dengan baik kalau kita bisa tidur cukup minimum 6-7 jam. 6-7 jam ya. Itu minimum lah itu Pak Dendi ya. Jadi kalau dengan demikian, karena saya harus bangun jam 4. Jam 4. Oh iya. Jadi kita jam 9 itu sudah udah tidur lah ya Pak ya. Demikian. Jadi kegiatan itu sebetulnya tanpa disadari, Ya. secara otomatis gitu ya, tubuh merespon untuk menjadi balance metabolismenya. Oh iya, betul sekali. Itu sering terlupakan bahwa tidur cukup itu rupanya memegang kunci yang sangat penting untuk kebugaran kita Pak Dendi. Wow, ini saya sendiri harus belajar banyak ini Pak Dendi. Iya. Kadang-kadang terlalu asik membaca, menulis, Iya. melakukan pekerjaan sampai jam 11, jam 12 gitu Pak Dendi. Tetapi otomatis jam 5 tubuh ini udah bangun. Iya. Jam 5 udah bangun. Nah ini saya sendiri akan belajar dan berusaha mengikuti apa yang Pak Dendi sarankan ini. Iya. Terima kasih Pak Dendi. Namun ada satu hal yang benar-benar ini saya harus tanya sama Pak Dendi. Karena begini, karena bersepeda di luar negeri, di Prancis tahun kemarin, sekarang tahun 2024 pun ada rencana di Italia. Itu kalau dari sisi biaya kan nggak sederhana. Tapi biaya itu tidak ada artinya dengan makna, dengan dengan makna lah apa yang kita dapatkan dari itu. Makanya ini perlu sekali saya tanyakan, sebenarnya apa filosofi berolahraga dari Pak Dendi? Sehingga biaya itu nggak jadi masalah, yang penting enjoy, yang penting bugar, kan seperti itu ya. Gimana Pak Dendi? Jadi sebenarnya sederhana, sangat sederhana. Ya Pak Dendi. Bagaimana saya mulai kita bicara tentang berolahraga. Jadi tujuan yang waktu itu saya ingin capai adalah kebugaran. Kebugaran itu deh ya Pak, ya, oke. Ya. Kemudian kebugaran dengan cara yang benar, kira-kira. Nah, iya betul. Kemudian saya katakan bahwa saya punya hobi bersepeda. Iya. Jadi dua hal itu yang sebetulnya membuat perubahan secara
signifikan di dalam kehidupan saya, sehingga antara ingin kebugaran dan punya hobi, dua-dua ingin disalurkan kan begitu. Ternyata mereka bisa sinergi. Oh, bisa sinergi jadinya ya. Jadi dari keduanya itu sebetulnya yang paling mendasar adalah setiap kegiatan yang saya lakukan, Siap. saya harus bisa berprestasi. Itu sudah menjadi bugar, filosofi Pak Dendi. Iya, Bugar, bugar dan bersepeda. bersepeda. Itu harus bisa berprestasi. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus bisa berprestasi. Nah, artinya berprestasi di sini apa Pak Dendi? Jadi prestasi ada dua ya, ada yang kalau sifatnya kita kompetisi, Yes. perlombaan, Ya. itu pencapaian tercepat. Iya, iya, iya. Ada yang sifatnya pencapaian target tertentu. Seperti saat saya melakukan bersepeda 1.500 kilo Ya. dari Jawa Barat sampai Sampai ke Jawa Timur, ke- ya, dari Jakarta ke Banyuwangi, Iya. itu juga satu prestasi bagi saya. Betul, Bagi betul saya sekali. pribadi, bahwa I need to achieve the longest ultra cycling Yes. in Indonesia. But not only in Indonesia ya Pak ya. Saat itu masih di Indonesia dulu ya. Saat itu masih Indonesia. 1.500 saya dapat lakukan, dan saya dengan finish dengan kondisi bahagia. Iya, Pak. Gitu ya, finish bahagia. Betul, betul sekali. Kemudian saya mulai memasang target lagi, prestasi baru yang ingin saya capai. Bahwa saya harus finish ultra cycling di event dunia. Ya tentu berada di luar negeri. Iya, 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 iya. Peningkatan itulah prestasi ya. Ya. Oke. Prestasi bisa kita tentukan di setiap satu periode, satu kurun waktu. Yes, satu Pak. kegiatan, Iya. gitu, ya. Iya, jadi apakah Pak Dendi setuju dengan saya punya guru Dick Morgal dari Amerika, guru training saya Pak Dendi, yang dia berkata sebenarnya kompetisi yang paling penting adalah kamu dengan dirimu saat ini dengan dirimu sebelumnya. Betul sekali. Betul sekali Pak Dendi. Sekali. Oh, Jadi memang ultra cycling yes Pak. itu kalau saya boleh sampaikan ya, multiple days bersepeda Yes. dengan kecepatan di atas rata-rata, itu sebetulnya skill atau kebutuhan kemampuan bersepedanya itu hanya diperlukan untuk pada hari pertama aja. Pada hari pertama ya. Terus Hari selanjutnya berikutnya adalah bagaimana dia bisa win terhadap diri sendiri tadi. Rasa lelah, rasa apa semua di situ harus dikalahkan di situ ya Pak Dendi ya. Disitulah kemenangan atau prestasi untuk kita bisa mengalahkan, artinya memanage diri kita. Oke Pak Dendi. Nah, keluarga gimana? Nah, ini kan waktu biaya apapun itu kan pasti didiskusikan dengan keluarga. Keluarga ada hambatan atau justru mendukung? Alhamdulillah semua keluarga mendukung. Yes Pak Dendi. Jadi memang salah satu kuncinya adalah berkomunikasi. Iya. Jadi Tepat sekali. event- Saya setuju sekali. Event-event itu saya sudah komunikasikan mungkin setahun atau 2 tahun sebelumnya. Jadi kemudian kita komunikasikan segala kemungkinan dan persiapan yang akan kita lakukan gitu. Sehingga istri dan anak Iya, Pak Dendi. adalah ring 1 support system saya. Ring 1 support system. Dan saya juga selalu menciptakan ring 2 support systemnya itu teman. Iya. Di mana mereka juga bisa selalu memberikan semangat. Yes. Karena persiapannya cukup panjang. Cukup panjang kan? Betul. kemungkinan. Dan itu selalu diatasi dengan komunikasi yang transparan, terbuka gitu ya Pak Dendi. Wow, luar biasa. Nah,
ini pengalaman Pak Dendi untuk mengikuti ultra cycling ini baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri, itu pasti ada sesuatu yang Pak Dendi rasakan dan mungkin saja itu perlu disumbangkan maksud saya menginspirasi orang lain. Ya, menginspirasi orang-orang lain supaya ya kalau saya lihat ya ini klien saya nih sebagai sahabat. Pak Dendi bugar, Pak Dendi sehat, keluarga sangat mendukung, prestasi kehidupan profesional sangat tinggi di sini, sehingga izinkan saya untuk mengatakan saya pengagum Pak Dendi. Ya, saya mengagumi Pak Dendi dan dari semua tahapan dan pencapaian itu, kira-kira apa pesan Bapak sama kita inilah Pak Dendi? Untuk anak buah atau orang banyak, siapa saja pun itu, tolong Pak Dendi. Ya, jadi terima kasih. Tadi saya juga merasa tersanjung. Jadi sebetulnya terima kasih. Dan itu yang dari hati saya. Jadi apa sebenarnya yang saya lakukan itu adalah semata-mata hanya untuk saya tadi. Ya. Saya melakukan yang terbaik di semua kegiatan yang saya lakukan. Itu yang pertama. Jadi I will do my best. Yes, Pak. Gitu, yes, sehingga tadi ada satu target prestasi di setiap apa yang saya lakukan. Iya. Jadi yang mungkin saya bisa sharing yang pertama adalah setiap kegiatan. Iya, Pak Dendi. Yang setiap kegiatan yang akan dilakukan atau ingin dicapai, tentukan target yang betul-betul ultimate goal, gitu ya, betul-betul target yang betul-betul beyond the limit, sehingga apa yang akan kita lakukan itu betul-betul mencapai satu target yang luar biasa, sehingga kita bisa katakan sebagai satu prestasi. Yang kedua, Pak Dendi. Ya, di dalam melakukannya kita harus selalu fokus, gitu ya. Fokus, betul Pak, Dan senantiasa melakukan afirmasi terhadap pencapaian kita itu ya. Sehingga tubuh kita, mind body, termasuk semesta betul akan mendukung, insya Allah. Wow. Ya, jadi benar sekali Pak Dendi. Kegiatan saya untuk berolahraga demikian yang saya lakukan, sehingga saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa mencapai satu prestasi. Iya Pak Dendi. Karena kita lakukan dengan membentuk satu support system tadi ya. Sehingga semua mendukung, semesta mendukung. Amin. Dan Pak Dendi, satu hal lagi, tadi Bapak bilang support system di keluarga untuk olahraga, tapi yang saya lihat juga ini semua teman-teman yang di bawah Pak Dendi ini, itu juga kalau saya renungkan benar-benar menjadi support system untuk Pak Dendi. Kenapa? Karena mereka juga merasa sangat didukung juga oleh lingkungan kerja dan juga oleh seorang atasan yang begitu berprestasi tetapi humble. Nah itu sekali lagi Pak Dendi, tadi aku sempat diskusi sama teman-teman di bawah juga, Pak Amri, Pak Pram, Pak Nopri, juga mereka mengatakan sangat setuju dengan itu Pak Dendi. Iya, terima kasih Pak Dendi. Dan terakhir pertanyaan saya, sampai kapan mau bersepeda? Ada pensiunnya nggak? Jadi sampai saat ini saya belum menentukan kapan. Mantap. Tapi kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal, bahwa setiap kegiatan saya ingin selalu menciptakan satu prestasi. Siap. Satu prestasi. Wow. Jadi, mohon doanya untuk tahun 2024 supaya saya bisa melakukan dengan baik
event 1.600 kilo Miglia di Italia. Iya, semua kita mendukung Pak Dendi. Saya juga senang sekali mendukung kejelasan visi, kejelasan target dari Pak Dendi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini senang sekali dipercakapan Pak Dendi. Bahkan saya teringat dengan sebuah prinsip yang diajarkan oleh guru saya juga, bahwa ketika kita mempunyai tujuan yang jelas, semua akan mendukung kita. Amin. Itu amin ya Pak Dendi. Wah, terima kasih Pak Dendi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dendi, terima kasih. Wih, ini view dari sini bagus sekali ini ya. Setiap hari inilah yang dipandang oleh Pak Dendi, tentu wow, luar biasa. Terima kasih.